Driver ojol ganteng itu membuatku terpesona. Namaku Nadia, 27 tahun, seorang wanita biasa yang bekerja di sebuah perusahaan desain interior di Jakarta. Hidupku cenderung monoton, kantor, rumah, tidur, ulangi lagi. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang benar-benar membuatku merasa hidup, sampai hari itu. Hari yang sangat sederhana, hari yang sama seperti hari-hari lainnya. Tapi justru hari yang tidak istimewa itu membawa seseorang yang akhirnya mengubah caraku melihat hidup. Seseorang bernama Arga, seorang driver ojol. Driver ojol yang entah bagaimana dalam sepersekian detik membuatku terkesima. Di atas motor, angin pagi terasa lebih kencang dari biasanya, atau mungkin itu jantungku saja yang terlalu keras berdetak. Arga mengendarai motornya dengan tenang, tidak ugal-ugalan, tidak terlalu lambat, stabil, aman, nyaman. Kerja di daerah Sudirman ya Mbak? Tanyanya di tengah perjalanan. Iya Mas, ketahuan dari map ya? Arga tertawa kecil. Kelihatan dari looknya sih, kelihatan pekerja kantoran. Aku mematung. Dia bilang, looknya. Dia memperhatikan aku. Atau cuma basa-basi. Aku tidak tahu. Tapi satu yang pasti, pipiku mulai panas. Emang kelihatan banget ya, Mas? Iya, dari cara Mbak bawa tas, baju, sama gaya jalannya. Gaya jalan? Iya, Mbak jalannya cepet, tapi kelihatan suka lupa diri. Tadi hampir lupa nutup gerbang kan? Aku membeku. Dia benar. Aku memang nyaris lupa menutup gerbang tadi. Ia memperhatikan semua itu. Aku terdiam beberapa saat. Arga tampak menyadarinya dan menambahkan, "Maaf kalau kedengaran aneh, saya cuma sering nganterin penumpang yang kerja kantoran, jadinya kebiasaan baca situasi." Aku tertawa kecil. Kirain Mas cenayang. Arga balas tertawa. Kalau cenayang, mungkin saya udah tahu Mbak lagi mikirin apa. Aku terkejut. Jantungku seperti tersentak. Aku nggak mikirin apa-apa kok, jawabku cepat. Yakin? Tanyanya pelan, namun terdengar seperti menggoda. Sial, suaranya seperti itu pula, tenang, dalam, dan sedikit misterius. Aku tidak menjawab, angin saja yang berbicara. Sesampai di kantor, aku turun dengan hati-hati. "Terima kasih ya Mas Arga." "Sama-sama Mbak Nadia, selamat kerja." Kalimat sederhana, tetapi caranya mengucapkan membuatku merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh, bukan tubuhku, tapi hatiku. Sebelum masuk logi kantor, aku menoleh sedikit. Dia masih ada di sana. Ia mengangguk kecil, lalu pergi. Dan sejak hari itu, setiap pagi rasanya tidak lengkap tanpa melihatnya. 2 hari kemudian, aku kembali telat. Dengan panik, aku memesan ojol. Dan seperti sebuah kebetulan yang terlalu manis untuk disebut kebetulan, nama itu muncul lagi. Arga. Ia menerima orderanku. Kali ini aku benar-benar tersenyum besar, sampai pipiku sakit sendiri. Ketika motor hitam itu kembali berhenti di depan kos, aku pura-pura tidak terlalu senang, meski dalam hati sudah loncat-loncat. "Wah, kita ketemu lagi," katanya sambil menatapku dari balik helm. "Kebetulan ya Mas," jawabku. Arga tertawa pelan. Atau jangan-jangan Mbaknya sengaja milih saya. Jantungku refleks melakukan backflip. Mana mungkin aku mengaku. "Enggak kok, ini sistem yang pilih sendiri." Arga mengangguk sambil mengusap dagunya. "Kalau gitu saya anggap ini takdir ya." Aku tidak siap, sungguh tidak siap. Kalimat itu menusuk pelan tapi indah. "Takdir, Mas bisa aja." "Itu baru pemanasan, Mbak," balas Arga. Aku terdiam. Pemanasan? Astaga, driver ojol ini kenapa bisa seluas itu? Perjalanan kedua yang membuat jarak kami menciut. Hari itu perjalanan terasa lebih pendek dari biasanya. Kami bicara lebih banyak tentang cuaca, tentang kemacetan, sampai hobi masing-masing. Ternyata Arga dulu sempat kuliah tapi berhenti karena harus bekerja. Ayahnya sakit waktu itu, dan ia tak tega membiarkan ibunya bekerja sendirian.
Kadang hidup bukan soal siapa paling tinggi pendidikannya, Mbak, katanya sambil menyelip melewati antrian mobil di lampu merah. Tapi siapa yang bisa tetap baik meski diuji? Aku menatap punggungnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Perjalanannya, hidupnya, hatinya, pembawaannya. Arga bukan sekedar driver ojol, dia sesuatu yang lain. Seseorang yang membuatku nyaman hanya dengan cara ia bicara. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu-nunggu notifikasi. Arga menerima pesanan Anda. Seolah itu bagian dari kebahagiaanku sekarang. Hari ketiga, aku memesan ojol dan jantungku langsung turun ke perut. Driver dalam perjalanan, Arga. Aku sampai duduk di pinggir kasur sambil memegang dada. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi sekali lagi ketemu. Ini seperti semesta benar-benar ingin membuat kami bertemu. Arga turun dari motor begitu tiba dan membuka helmnya sedikit. Kita ketemu lagi, katanya sambil tersenyum kecil. Kayaknya semesta capek lihat saya pagi-pagi sendirian, jawabku bercanda. Kalau gitu biar saya yang nemenin, balasnya cepat. Aku terpaku. Kalimatnya sederhana, tapi terasa beda. Terasa lebih dekat, lebih hangat, lebih jujur. Dan sejak saat itu, aku tahu cerita ini baru benar-benar dimulai. Sejak 3 kali berturut-turut bertemu Arga, hidupku berubah. Sesuatu yang biasanya kubiarkan berlalu begitu saja, kini terasa memiliki warna. Pagi terasa lebih hangat, perjalanan terasa lebih ringan, dan hatiku, entah kenapa, selalu berdetak lebih cepat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, akulah yang sengaja memesan ojek lebih pagi daripada biasanya, hanya untuk melihat apakah nama itu kembali muncul. Jari telunjukku gemetar sedikit saat menekan tombol pesan sekarang. Layar menampilkan loading sebentar. Aku menahan nafas, dan kemudian, driver ditemukan. Arga. Aku langsung menutup mulut dengan tangan. Semangatku melompat seperti anak kecil melihat kembang gula. Aduh Nat, kok norak banget sih kamu? Gumamku pada diri sendiri sambil tertawa kecil. Tapi ya udahlah, aku bahagia. Bahagia itu tidak perlu izin dari siapapun. Arga muncul dengan motor hitamnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jaketnya dibuka sedikit, membuatnya terlihat lebih santai. Helmnya ia angkat sebentar sebelum mengenakannya kembali, memperlihatkan wajahnya sejenak, cukup untuk membuatku terdiam. "Pagi Mbak Nadia," sapanya. Suaranya terdengar lebih hangat dari sebelumnya, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. "Pagi Mas Arga," jawabku sambil berusaha tidak tampak terlalu cerah. Arga menurunkan kaca helmnya sambil tersenyum. "Hari ini mau kerja lebih cepat ya?" Aku hampir terintimidasi, tapi jawabanku keluar alami. "Iya, soalnya pengen, biar nggak telat." Aku hampir mengatakan pengen naik sama Mas lagi. Astaga, itu bisa-bisa aku masuk tanah karena malu. "Baguslah," kata Arga sambil mengangguk. "Kalau semua penumpang rajin kayak Mbak, saya mungkin udah kaya." Aku tertawa. "Mas bilang gitu ke semua penumpang ya?" Arga menoleh sedikit lalu berkata pelan, "Enggak kok, yang saya bilang ke penumpang lain biasanya cuma hati-hati pas turun." Aku diam. Ada yang berubah dengan cara ia berbicara, lebih personal, lebih dekat. Arga menepuk jok belakang motornya. "Ayo, Mbak, kita berangkat sebelum macet makin parah." Aku naik dan seperti biasa, ia memastikan jarak kami aman. Tapi entah mengapa, hari ini aku merasa jarak itu semakin tidak berarti. Baru beberapa menit berjalan, langit tiba-tiba berubah muram. Awan hitam menggulung cepat di atas kepala. "Kayaknya mau hujan deras nih," komentar Arga. Benar saja, rintik pertama jatuh mengenai visornya. Lalu rintik kedua. Dalam hitungan detik, hujan turun lebih lebat dari dugaan siapapun. "Mbak, pakai mantel dulu," serunya. Arga berhenti di bawah pohon rindang besar. Ia membuka kotak belakang motor, mengeluarkan mantel hijau tebal. Dan sebelum aku sempat mengambil, ia berkata, "Biar saya bantu, Mbak."
Aku membeku seperti patung es. Ia membuka mantel perlahan, kemudian berdiri di belakangku, memasangkan mantel itu dari arah samping agar aku tidak basah. Wajahnya cukup dekat, suaranya cukup pelan, dan sentuhannya berhati-hati. Mas, nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Nggak apa-apa, nanti Mbak keburu basah, jawabnya lembut. Nada itu, nada yang membuat semua detak jantungku terlipat-lipat. Aku bisa merasakan kehangatan dari cara ia memegang kerah mantel agar duduknya rapi di bahuku. Perhatian sederhana yang entah kenapa terasa besar. Saat itu, waktu terasa melambat. Hujan, aroma tanah basah, deru lalu lintas yang samar, dan seorang driver ojol yang entah kenapa menjadi sosok paling menenangkan pagi itu. Ketika selesai, Arga memandangku sekilas dan tersenyum kecil. Selesai, harus aman dari hujan. Aku mengangguk, pura-pura biasa, padahal rasanya lututku ingin roboh. 21. Perjalanan dilanjutkan, kini dalam hujan yang lebih deras. Suara tetesan air memukul helm dan mantel, tapi percakapan kami justru mulai lebih dalam. Mas Arga udah lama jadi driver? Tanyaku. Udah hampir 3 tahun, capek ya? Capek, iya. Tapi saya suka. Aku terkejut. Suka? Kok bisa? Arga menghembuskan nafas lewat hidung, seolah sedang memikirkan jawabannya. Hidup saya dulu rumit, Mbak. Saya sempat merasa buntu. Tapi waktu jadi driver, saya ketemu banyak orang dengan cerita beda-beda. Rasanya kayak tiap hari saya belajar sesuatu. Aku mendengarkan dengan saksama. Ia melanjutkan dengan pelan. Kadang, saya ngerasa dunia ini besar banget. Tapi anehnya, dari semua orang yang saya temui, ada beberapa yang bikin saya pengen tahu lebih banyak. Aku menggigit bibir. Itu maksudnya apa? Lalu, Arga berkata dengan nada rendah, termasuk Mbak. Dek, aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajah yang kini memanas. Kenapa Mas bilang gitu? Karena Mbak beda. Beda gimana? Kalau saya bilang, nanti Mbak nggak percaya. Coba aja, kataku tanpa sadar. Arga tertawa kecil. Mbak Nadia itu orangnya hangat, tapi kelihatan sering nahan capek sendiri. Orangnya manis, tapi jarang sadar kalau disuka. Aku mematung. Arga melanjutkan, nada suaranya tulus. Dan kalau saya boleh jujur, saya senang tiap dapat order dari Mbak. Jantungku berhenti sepersekian detik. Mas, serius? Tanyaku lirih. Serius. Satu kata itu seperti mengubah seluruh warna dunia. Ketika sampai di gedung kantorku, hujan sudah berhenti. Arga membuka visor, menoleh padaku, dan entah bagaimana ia terlihat berbeda. Lebih dekat, lebih familiar. Mbak, katanya pelan. Terima kasih sudah bikin pagi saya menyenangkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bahkan lupa bagaimana cara turun motor dengan elegan. Terima kasih juga Mas Arga. Aku menuruni motor pelan, hampir terselip, dan Arga dengan refleks menahan lengan jaketku. Aku berhenti. Dia berhenti, dan 2 detik yang sederhana itu terasa seperti sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Hati-hati ya Mbak, katanya sambil melepas tanganku perlahan. Aku mengangguk cepat, pura-pura tidak terlalu terpukul oleh sentuhan itu. Arga menghidupkan motor. Aku berjalan menuju lobi, namun sebelum pintu itu menutup, aku menoleh lagi. Dan dia masih melihatku. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya pergi. Dan seketika, seluruh dunia seakan ikut tersenyum bersamaku. Perasaan yang mulai tidak bisa dipungkiri. Hari itu, aku bekerja dengan senyum bodoh yang tak bisa kuhentikan. Semua hal terasa enteng, semua masalah terasa kecil. Rekan sekantor sampai bertanya kenapa aku kelihatan begitu cerah. Aku hanya menjawab, hujan pagi-pagi bikin mood bagus. Padahal, sejatinya, bukan hujannya, tapi seseorang yang mengantar aku menembus hujan. Seseorang bernama Arga. Dan aku tahu cerita ini baru masuk babak yang lebih dalam. Sejak hari hujan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, hal pertama yang terpikir bukan lagi tentang kerjaan, deadline, atau rapat pagi. Tapi satu nama, Arga. Dan itu menakutkan sekaligus membahagiakan.
Pagi tanpa janji, tapi semesta seolah berniat mempertemukan. Keesokan harinya, aku berusaha menangani perasaanku. Tenang, Nat, jangan lebay. Dia cuma driver ojol, kamu cuma penumpang, gak usah baper. Aku memesan ojek tanpa berharap apa-apa. Tapi lagi-lagi, driver ditemukan. Arga. Aku mematung. Ini keterlaluan. Ini seperti dunia sengaja bersuara. Sudah Nadia, akui saja kamu suka sama dia. Padahal aku tahu sistem pemesanan ojol itu acak, tapi 5 kali berturut-turut. Rasanya terlalu kebetulan. Saat motor hitam itu muncul lagi di depan kos, aku sudah tidak bisa menahan senyum. Pagi Mak Nadia, sapanya. Kali ini suaranya terdengar lebih bersemangat. Matanya menatapku lama, seolah memastikan aku benar-benar ada di hadapannya. Pagi Mas Arga, jawabku sambil berusaha terlihat biasa. Gagal total tentunya. Arga menunduk sedikit seperti menyembunyikan senyum. Kayaknya sistem beneran pengen kita ketemu terus. Aku tertawa pelan. Atau Mas punya cheat code biar dapet saya terus? Arga menoleh cepat, tertawa kecil. Wah, kalau ada cheat kayak gitu, saya daftar paling pertama. Aku refleks menunduk. Lagi-lagi pipi tuh panas. Ya Tuhan, orang apa ini? Percakapan yang membuka luka lama. Kami melaju melalui jalanan yang mulai macet. Kali ini, percakapan kami tidak lagi ringan. Ada sesuatu dalam suara Arga yang berbeda. Lebih pelan, lebih serius. Mbak, panggilnya tiba-tiba. Ya, boleh tanya sesuatu? Nada itu membuatku menegakkan punggung. Boleh Mas, tanya apa? Arga menghempaskan nafas perlahan. Kenapa akhir-akhir ini Mbak kelihatan sedih? Aku terkejut. Sedih? Iya, dari cara Mbak gumong, cara Mbak turunin bahu, sama cara Mbak ngeliat keluar jendela kemarin. Ia tertawa kecil. Maaf ya, saya kebiasaan baca ekspresi orang. Maklum sering ngobrol sama penumpang. Aku terdiam. Arga memperhatikan aku sedetail itu. Kita nggak kenal dekat, lanjut Arga. Tapi saya pengen tahu aja. Kalau Mbak gak apa-apa, saya lega. Tapi kalau gak apa-apa, ia berhenti sebentar. Suaranya menurun. Saya cuma pengen Mbak nggak sendirian. Aku menahan nafas. Ada sesuatu di kata-kata itu yang menusuk hatiku. Bukan menyakitkan, tapi menyentuh bagian yang sudah lama merasa kosong. Aku akhirnya menjawab. Aku cuma kecapean kerja. Itu separuh bohong. Separuh lagi benar. Kalau capek, Mbak boleh cerita kok, kata Arga. Nggak harus sekarang, tapi kapanpun Mbak mau. Kerongkonganku tercekat. Aku tidak tahu kenapa seorang driver ojol bisa terdengar lebih tulus daripada banyak orang dekatku sendiri. Ketika sampai di kantor, sesuatu terjadi. Saat aku turun, langkahku terpleset sedikit karena lantai marmer depan lobi basah sisa hujan tadi malam. Aku terhuyung ke depan. Arga langsung menangkap lenganku. Cepat, refleks, seolah tubuhnya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Aku memegang jaketnya, menahan diri agar tidak jatuh. Posisi itu canggung, dekat, terlalu dekat. Arga menatapku. Aku menatapnya. Beberapa detik terasa seperti 1 menit penuh ketegangan halus. Maaf semesta, tapi kenapa ini terasa seperti adegan drama Korea? Hati-hati dong Mbak, ucapnya pelan. Maaf Mas, jawabku gugup. Arga melepaskan tanganku perlahan, tapi cara dia melakukannya membuat detak jantungku makin kacau. Aku terdiam. Terima kasih. Selalu jawab Arga. Saya nggak akan tinggalin Mbak jatuh. Lidahku keluar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat, bermakna, dalam. Aku mengambil nafas pelan agar bisa bicara normal. Oke Mas, aku masuk dulu ya. Arga mengangguk. Tapi sebelum aku benar-benar masuk ke lobi, ia berkata, Nadia, aku berhenti. Dia jarang memanggil namaku langsung. Saya senang bisa nganterin kamu lagi, katanya dengan nada rendah. Aku hanya bisa tersenyum. Kecil, tapi tulus. Mas, aku juga. Dan itu adalah kalimat yang tidak berani kuucapkan sebelumnya. Siang harinya, aku makan siang sendirian di pantry kantor.
Aku sedang menggulir layar ponsel ketika tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Pesan dari Mas Arga. Dadaku langsung terasa hangat, campuran gugup dan senang. Arga, Mbak, pulang jam berapa? Kalau hujan lagi, kabarin saya bisa jemput. Aku terdiam. Jemput? Tanpa order, tanpa pemesanan aplikasi, itu bukan hal biasa. Tanganku tidak menunda. Nadia, kok Mas nawarin gitu? Arga, nggak apa-apa, saya cuma mikir, Mbak nggak enak kalau pulang sendirian. Hatiku melumer. Serius, bagaimana mungkin seseorang membuatku senyaman ini dalam waktu sesingkat itu? Hujan turun lagi saat jam pulang. Aku spontan membuka ponsel dan menulis. Nadia, Mas masih di sekitar sini. Dalam hitungan detik, Arga, saya di bawah. Apa? Cepat sekali. Aku segera turun. Dan di sana, Arga berdiri di bawah kanopi kantor sambil memegang 2 jas hujan. Salah satunya baru, lengkap dengan logo yang berbeda. Untukku, Mbak, katanya sambil menunjuk jas hujan yang masih terlipat rapi. Saya beli yang ini biar Mbak nggak kedinginan lagi kalau hujan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jas hujan itu bukan barang mahal, tapi perhatiannya terasa tidak ternilai. Mas, ini buat aku. Iya, kenapa repot-repot banget sih? Arga menatapku dengan wajah serius, wajah yang jarang ia tunjukkan. Karena aku pengen jaga kamu. Dek, aku benar-benar terpaku. Itu kalimat paling berani, paling jujur, paling langsung yang pernah ia ucapkan kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Aku membalas, pelan, tapi jujur. Mas, aku seneng Mas ada. Arga terdiam, pandangannya melembut. Dalam sekejap, hujan yang turun deras di luar terasa seperti latar belakang romansa yang tak bisa diatur manusia. Saat perhatian kecil menjadi perasaan yang besar. Kami akhirnya berangkat menembus hujan, tapi perjalanan itu terasa hangat meski udara dingin menusuk tubuh. Tidak banyak kata di antara kami, tapi justru dalam diam itulah sesuatu berubah. Aku tidak lagi melihat Arga sebagai driver ojol. Aku melihatnya sebagai seseorang. Seseorang yang membuatku merasa diperhatikan. Seseorang yang membuat hari-hariku berubah warna. Seseorang yang semakin sulit tidak aku sukai. Dan aku tahu, tanpa perlu kepastian apapun, hubungan kami sudah mulai melewati batas sekadar penumpang dan driver ojol. Sejak kejadian di malam itu, ketika mobil box hampir menabrak kami, hubungan kami berubah. Bukan karena sesuatu yang romantis, tetapi karena rasa nyaman yang tiba-tiba tumbuh begitu saja. Kedekatan kecil yang sebelumnya tidak terasa penting, kini mulai membentuk sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku yang tadinya hanya penumpang, kini seperti mengenal sisi lain dari dirinya. Dan dia, David, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda ke arahku. Pagi itu, aku bersiap untuk berangkat kerja. Namun hari ini aku merasa sedikit murung. Di kantor, proyek besar yang aku tangani mendapat kritik tajam dari klien. Aku tidak tidur dengan tenang semalam. Rasanya berat, lebih berat dari biasanya. Tapi saat aku membuka aplikasi transportasi online, nama yang muncul di layar membuatku tersenyum tanpa sadar. Driver menuju lokasi, David. Seakan dunia memberi sedikit ruang nafas untukku. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan kos. Helm hitam itu menoleh ke arahku. Dan meski wajahnya tertutup visor, aku tahu itu dia. Ayah nih, suaranya terdengar ceria. Iya, pagi, jawabku, berusaha menyembunyikan lelahku. David menatapku lebih lama dari biasanya sebelum menyerahkan helm. Kamu kelihatan capek, semalaman gak tidur. Aku tertegun. Kelihatan banget ya. Banget, jawabnya jujur. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya, khawatir, perhatian, yang membuat dadaku hangat. Kami pun berangkat. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, memeluk perasaan yang campur aduk. Angin pagi menyentuh wajahku, tapi entah kenapa, rasanya seperti bukan angin yang membuatku tenang, melainkan orang yang sedang mengendarai motor ini. Sesampainya di kantor, aku turun seperti biasa. Tapi baru beberapa langkah, David memanggilku. Ayah nih, aku menoleh.
Aku nggak tahu apa yang kamu hadapi hari ini, tapi kamu pasti bisa. Kamu itu kuat. Jantungku seperti berhenti sesaat. Itu bukan gombalan, itu bukan rayuan, itu ketulusan. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski hatiku terasa penuh. Terima kasih, David. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Tapi sepanjang hari, kata-kata itu mengikutiku seperti bayangan. Hari itu ternyata jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Rapat darurat, revisi konsep, mood kantor yang tegang. Sampai jam menunjukkan pukul 9 malam, aku masih duduk di meja kerja dengan kepala pening dan mata berair. Saat aku akhirnya keluar kantor, hujan sudah turun cukup deras. Aku menatap layar ponsel, baterai tinggal 6%. Tidak mungkin cukup untuk pesan ojol. Dan saat aku mulai panik, sebuah payung tiba-tiba muncul di atas kepalaku. Ayah nih, aku menoleh cepat. David berdiri di depanku, basah kuyup, nafasnya sedikit memburu seperti habis berlari. David, kamu ngapain di sini? Aku lihat kamu belum pulang. Aplikasimu offline. Aku kira kamu butuh dijemput. Aku menatapnya tidak percaya. Hujan turun deras. Jaketnya sudah basah, tapi dia tetap berdiri di sana, menahan payung di atasku. Gimana kamu tahu aku masih di kantor? Dia mengusap tengkuknya sambil malu-malu. Tadi sore kamu kelihatan sedih, aku cuma mikir kamu bakal lembur. Jadi aku keliling sekitar kantor, ya kalau kamu butuh bantuan. Hatiku tiba-tiba jadi hangat dan kacau. Tidak ada orang yang melakukan ini untukku sebelumnya, bahkan pria yang pernah bersamaku sekalipun. David menatapku, tajam namun lembut. Ayo pulang, hari ini kamu sudah cukup capek. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, aku memeluk jaket hujan tipis yang dia berikan, menahan dingin sekaligus menahan sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Perasaan yang tidak seharusnya muncul. Atau mungkin perasaan yang sudah muncul sejak lama, hanya saja baru sekarang kusadari. Tanpa sadar, aku bergumam pelan, "Kenapa kamu baik banget sama aku, David?" Motor melaju pelan, hujan deras, jalanan gelap. Tapi jawabannya membuatku terdiam. Aku nggak selalu baik sama semua orang, tapi ada beberapa orang yang entah kenapa ingin aku jaga. Dan aku tahu, akulah orang itu. Tiba di depan kos, dia menurunkanku seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Diam tapi penuh, hening tapi bising di dalam hati. Ayah nih, panggilnya pelan sebelum aku melepas helm. Ya, dia ragu sejenak lalu berkata, "Kalau kamu butuh teman, aku ada." Aku hanya mampu tersenyum kecil, menahan gejolak yang terlalu besar untuk akuinya. "Hati-hati di jalan, David." Ia mengangguk, lalu pergi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berharap dia tidak pergi terlalu jauh. Sejak malam hujan itu, sesuatu dalam hubungan kami berubah. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuatku memikirkan David lebih sering dari yang seharusnya. Entah kenapa, setiap pagi terasa berbeda. Setiap notifikasi di ponsel membuatku berharap itu darinya. Dan setiap kali aku membuka aplikasi transportasi online, aku berharap nama yang muncul adalah David. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk bekerja, tetapi karena aku gelisah. Ada sesuatu yang berputar-putar dalam pikiranku sejak kejadian hujan kemarin. Aku membuka ponsel dan menatap aplikasinya. Tapi kali ini aku tidak memesan motor, aku mengetik pesan. "Pagi David, kamu lagi narik?" Beberapa detik kemudian, balasan muncul. "Pagi juga, iya baru mulai, kenapa?" Aku menggigit bibir. Kenapa? Aku pun tidak tahu harus menjawab apa. "Kalau sempat, kamu bisa jemput aku?" Balasannya datang lebih cepat. 5 menit. Hatiku berdebar seperti gadis remaja. Kenapa aku seperti ini? Benar saja, 5 menit kemudian, motor hitam itu berhenti di depan kosku. David melepas helm, tersenyum kecil, dan entah mengapa, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. "Ayah nih, pagi." Nada suaranya pelan, seakan penuh perhatian, penuh sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Pagi," jawabku sambil terkekeh kecil. Kami berangkat seperti biasa. Tapi selama perjalanan,
Aku memperhatikan cara dia sedikit memiringkan tubuh agar aku tidak terlalu terkena angin. Cara dia menurunkan kecepatan setiap kali melewati jalan rusak. Cara dia sesekali menoleh singkat, memastikan aku tidak kedinginan. Hal-hal kecil, sangat kecil. Tapi justru itu yang membuatku goyah. Sampainya di kantor, aku turun pelan. Hari ini tidak turun hujan, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara. Sebelum aku pergi, David memanggilku. "Ayah nih." Aku menoleh. "Ada apa?" Matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Seperti mencoba membaca apa yang kurasakan. Seperti menunggu aku berkata sesuatu. Tapi akhirnya ia hanya berkata, "Hari ini semoga lebih baik dari kemarin." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa menghangatkan hati. Hari itu berjalan cukup baik. Aku lebih fokus, lebih semangat, dan lebih entah apa. Setiap kali stres mulai datang, aku teringat wajah David yang mengucapkan kalimat itu pagi tadi. Siapa sangka perhatian sekecil itu bisa memberi kekuatan. Sampai sore hari, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rasanya seperti ingin menghubunginya lagi, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau terlihat aneh atau terlalu berharap. Namun, ketika aku keluar dari gedung kantor, aku melihat motor itu, motor hitam yang sangat kukenal, terparkir dekat trotoar. David sedang berdiri bersandar di dekatnya, menatap ponselnya. Begitu ia melihatku, ia tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Loh, kok kamu ada di sini?" tanyaku. "Aku lagi lewat, terus kepikiran kamu mungkin sudah pulang. Ya udah, sekalian mampir." Aku tidak yakin dia benar-benar kebetulan lewat, tapi aku tidak menanyakan lebih jauh. "Pulang?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu pun berangkat." Tapi perjalanan kali ini berbeda. Saat motor melewati jalanan kecil menuju arah kosku, anginnya hangat. Senja sebentar lagi turun. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba David berbicara pelan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Ayah nih, boleh tanya sesuatu?" "Tanya apa?" "Tentang kamu." Jantungku berdegup. "Apa aku boleh mengenal kamu lebih jauh?" Aku terdiam. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena caranya bertanya. Hati-hati, tulus, tidak memaksa. Aku cuma pengen tahu lebih banyak. Tentang apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu senang, atau ya apapun itu, katanya. Suaranya terdengar gugup. Aku tersenyum kecil tanpa ia lihat. "Boleh," jawabku pelan. "Kalau kamu mau mengenal aku juga mau mengenal kamu." David tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Tapi dari caranya sedikit menegang di depan, lalu pelan-pelan mengendur, aku tahu ia sedang menahan senyum. Sesampainya di depan kos, momen itu terasa canggung, tapi canggung dengan cara yang indah. Tidak ada yang berani pergi duluan, tidak ada yang berani memulai percakapan baru. Akhirnya aku yang berbicara dulu. "David," ia menatapku. "Terima kasih untuk semuanya akhir-akhir ini." Wajahnya memerah sedikit. "Ah, enggak, aku cuma..." "David," potongku lembut. Ia terdiam. Aku menghargainya, beneran. Ia menunduk, mengangguk pelan. "Aku cuma pengen kamu tahu, kamu nggak sendirian," katanya lirih. Aku terdiam. Tidak tahu kenapa, kalimat itu terasa masuk terlalu dalam. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengamati matanya. Dan di sanalah aku melihatnya, sesuar-suar perasaan yang mulai tumbuh. Rasa yang ia coba tahan. Rasa yang, entah mau kuakui atau tidak, juga mulai tumbuh di dalam diriku. Sampai akhirnya, kami berdua hanya berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, membiarkan keheningan bicara lebih banyak daripada kata-kata. Malam itu, aku menyadari satu hal, hati akan selalu menemukan caranya sendiri, dan milikku perlahan mulai bergerak ke arah David.
Sejak malam itu, malam ketika kata-kata David membuatku merasa tidak sendirian, hubungan kami berubah lebih jauh lagi. Tidak ada pengakuan apa-apa, tidak ada kata-kata romantis, tapi semua terasa berbeda. Kami mulai saling mencari, saling menunggu, saling memperhatikan hal-hal kecil, dan perlahan, tanpa maksud, tanpa rencana, kami semakin dekat. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan gelisah, bukan sedih, tapi hangat, nyaman. Dan tanpa aku sadar, orang pertama yang muncul di pikiranku adalah David. Aku membuka ponsel. Tanpa ragu, tanpa menunggu, jariku mengetik sesuatu. "Selamat pagi, David. Tak perlu waktu lama. Pagi, ayah nih. Sudah sarapan?" Aku tersenyum kecil. "Belum. Kamu? Belum juga. Kamu mau aku bawain?" "Hah? David membawakan sarapan?" Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Serius? Aku udah di dekat kos kamu. Hatiku langsung berdebar kencang. Sejak kapan dia sedekat itu? Sejak kapan pagi-pagi ia memikirkan aku duluan? Aku bergegas turun ke halaman kos. Dan di sana, di bawah pohon mangga yang rimbun, motor hitam itu sudah terparkir rapi. David duduk di joknya sambil memegang kantong kertas berisi makanan. Begitu melihatku, ia tersenyum. Senyum kecil yang entah kenapa terasa menenangkan. "Ini," katanya, mengulurkan kantong itu. "Bubur ayam favorit kan?" Aku tertegun. Kamu tahu itu?" "Aku lihat waktu kamu makan minggu lalu," jawabnya sambil menggaruk kepala. "Aku pikir, ya siapa tahu kamu suka." Aku tidak bisa berkata apa-apa selain, "David, makasih." Ia tersenyum malu, lalu segera mengalihkan pandangan. "Ayo, nanti telat." Perjalanan pagi itu terasa berbeda dari hari lain. Tidak banyak kata-kata, tapi suasananya begitu hangat. Aku duduk lebih tenang, lebih nyaman. Aku bahkan tanpa sadar bersandar sedikit lebih dekat darinya. Dan yang membuatku tersenyum, David tidak menjauh. Justru ia sedikit memperlambat motornya, seakan ingin membuat momen itu lebih lama. Sesampainya di depan kantorku, ia menoleh dan berkata, "Kalau kamu butuh diantar pulang nanti, kabarin ya." "Emang kamu nggak sibuk?" "Aku bisa atur." Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengatakannya sangat berbeda. Sejak hari itu, kami semakin sering berkomunikasi. Obrolan kecil berubah menjadi percakapan panjang. Percakapan panjang berubah menjadi candaan. Candaan berubah menjadi perhatian kecil. Setiap malam, tanpa pernah janjian, David selalu mengirim pesan. "Hari ini gimana? Makan yang banyak ya, jangan tidur terlalu malam." Dan aku membalas semuanya. Karena entah kenapa, aku menunggu pesan-pesan itu. Sampai suatu malam, percakapan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. "Ayah nih, ya, aku senang bisa kenal kamu." Pesan itu membuatku terdiam lama. Ada sesuatu yang bergetar dalam diriku. "Aku juga senang kenal kamu, David." Ada jeda cukup lama. Aku takut kamu salah paham, tapi aku nggak bisa bohong kalau akhir-akhir ini aku mikirin kamu terus. Hatiku berdebar. "David, nggak apa-apa kalau kamu nggak ngerasain hal yang sama. Aku langsung mengetik cepat. "Bukan begitu, aku juga mikirin kamu." Jawaban itu seakan melepaskan sesuatu dalam dirinya. Balasannya datang cepat, seperti ia menahan itu sejak lama. "Serius?" "Iya." Aku lega banget. Pesan itu membuatku tersenyum lama. Mungkin terlalu lama. Kedekatan kami semakin intens bukan hanya melalui pesan, tapi dalam hal-hal kecil yang David lakukan setiap hari. Ia selalu datang 5 menit lebih awal dari waktu jemputku. Ia selalu memastikan aku duduk nyaman. Ia selalu menoleh sedikit memastikan aku tidak kedinginan. Ia selalu berhenti lebih lama saat menurunkanku, seakan tidak ingin waktu kami berakhir. Dan suatu sore, hujan rintik turun saat ia menjemputku. Ia menatap langit, lalu menatapku. "Kamu mau hujan-hujanan sedikit?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku tertawa. "Asal kamu yang nyetirin, aku ikut aja." Dan untuk pertama kalinya, David tertawa. Tawa yang benar-benar lepas. "Kalau gitu kita pulang pelan," katanya.
Kami melewati hujan kecil dengan motor yang berjalan sangat tenang, seolah ingin memperpanjang waktu bersama. Rintik air, angin, lampu kota, semua terasa indah. Tanpa sadar, aku menyandarkan kepala di punggungnya. Pelan, hampir tidak terasa, tapi aku merasa tubuh David langsung menegang, lalu perlahan mengendur. Dan ia tidak bergerak sama sekali. Tidak menarik diri, tidak menjaga jarak. Ia hanya mengendarai motor dengan hati-hati, seolah aku sesuatu yang ingin ia jaga. Saat sampai di kos, kami berhenti dalam keheningan yang hangat. Aku ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya David yang berbicara dulu. Ayah nih, aku menatapnya. Kalau kamu ngerasa aku terlalu perhatian, bilang ya, aku nggak mau kamu ngerasa risih. Aku menggeleng pelan. David, aku nggak risih. Ia menelan ludah. Jadi, aku boleh tetap kayak gini? Aku tersenyum lembut. Boleh. Mata David melembut. Dia tidak tersenyum lebar, hanya senyum kecil, tapi jujur. Dan malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan lagi sekedar kedekatan biasa. Ini bukan lagi sekedar penumpang dan pengemudi. Hati kami perlahan mulai saling mendekat, dan tidak ada yang mencoba menjauhkannya. Awal konflik, perbedaan status sosial mulai terasa. Seindah apapun kedekatan itu, nyaman, hangat, dan membuat hati berbunga, pada akhirnya dunia nyata punya caranya sendiri untuk menarik kami kembali turun ke bumi. Hubungan yang semula ringan mulai terasa berat, bukan karena kami saling menjauh, tapi karena sesuatu yang selama ini tak kami akui, perbedaan dunia kami. Aku yang bekerja di kantor, berpenghasilan tetap, berpakaian rapi, hidup di lingkungan profesional, dan David yang bekerja sebagai driver ojol, hidup dari perjalanan ke perjalanan. Kami tahu itu sejak awal. Tapi kedekatan membuat kami lupa sampai hari itu tiba. Pagi itu, aku turun dari kos dengan perasaan cerah. Hari ini, David menjemputku seperti biasa. Tapi berbeda dari biasanya, ia mengenakan jaket sedikit kusut, wajahnya terlihat lelah. Pagi, sapaku. Pagi, jawabnya pelan. Kami berangkat, tapi David mendadak diam, lebih diam dari biasanya. Tatapannya tak fokus. Sesekali ia menarik nafas panjang, seakan sedang menyimpan sesuatu. Setibanya di depan kantor, aku menurunkan masker dan menatapnya. "Kamu kenapa? Mukanya sedih gitu." David ragu, lalu mengeleng. "Gak apa-apa." David, ia menarik nafas panjang, menyerah pada tatapanku. "Aku cuma mikirin sesuatu." "Apa?" "Teman-teman aku tadi pagi meledek. Mereka bilang aku terlalu berharap sama kamu." Aku terdiam. "Ngeledek gimana?" David menatap ke jalan, tidak berani melihatku. Katanya, "Kamu itu anak kantoran, dari keluarga baik, sering foto di tempat bagus, pakai tas mahal." Terus, ia berhenti sejenak. "Aku cuma driver ojol." Kata-katanya jatuh pelan, tapi aku bisa merasakan beratnya. "Terus mereka bilang apa?" Tanyaku lembut. "Ya intinya, aku nggak pantas deket sama kamu." Perutku terasa seperti ditusuk, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu ada bagian dari dirinya yang percaya itu. Aku menahan nafas, ingin membantah, ingin marah, tapi aku tahu David sedang rapuh. "Dan kamu percaya omongan mereka?" Tanyaku pelan. Ia menelan ludah. "Aku nggak tahu." Keheningan menggantung di antara kami. Hening, tapi menyakitkan. "Ayah nih," katanya lirih. "Aku cuma takut kamu malu deket sama aku." Itu memukulku lebih keras daripada yang kukira. Aku ingin bicara, tapi seseorang memanggilku dari belakang. Ayah nih." Aku menoleh, ternyata Dini, rekan kantor sekaligus teman dekatku. Ia bersama dua temannya, semuanya menatap David dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu dijemput ojol ya?" Tanya Dini sambil sedikit mengangkat alis. Nada suaranya bukan merendahkan, tapi ada rasa heran yang membuat suasana jadi tegang. "Iya," jawabku cepat. David menunduk, memegang helmnya erat-erat. Aku tahu ia tidak nyaman. Aku tahu ia ingin pergi dari situ secepatnya.
Teman Dini bergisik, pelan tapi cukup jelas untuk ku dengar. Drivernya lumayan loh. Tapi, ya gitu. Aku menatap mereka tajam, tapi David lebih cepat. Saya pamit ya, Mda. David menyalakan motor tanpa menatapku, lalu pergi begitu cepat, seakan melarikan diri dari sesuatu yang menyakitkan. Dan aku hanya bisa berdiri di sana, mematung. Sepanjang hari aku tidak bisa fokus, kata-kata David terus terengiang. Aku takut kamu malu dekat sama aku. Aku cuma driver ojol. Kenapa ia harus memikirkan itu? Kenapa dunia harus membuat seseorang merasa tidak layak hanya karena pekerjaannya? Saat istirahat makan siang, aku mencoba menghubunginya. "Kamu di mana?" Tidak dibalas. "David?" Masih tidak dibalas. "Kita ketemu ya. Aku pengen jelasin." Hening. Rasanya seperti ada yang menggantung di dada. Sore itu aku pulang lebih awal tanpa memesan ojol. Aku memilih berjalan menyusuri trotoar dekat kantor, berharap, entahlah, mungkin David kebetulan lewat seperti biasanya. Tapi tidak, yang kulakukan hanya berjalan sambil menahan rasa campur aduk. Tiba-tiba ponselku bergetar. "David, maaf Ayani." Aku langsung membalas. "Kamu di mana?" "Jauh." Jawaban itu membuatku berhenti berjalan. "Kamu kenapa? Tolong jangan menjauh." Ada jeda panjang sebelum ia membalas lagi. "Aku cuma butuh mikir, bentar aja. Aku takut bikin kamu susah." Aku menggigit bibir, menahan rasa ingin menangis. "David, kamu nggak bikin aku susah, kamu bikin aku nyaman." Jeda lainnya. Lalu balasan itu datang. "Aku juga nyaman sama kamu, terlalu nyaman." Hatiku makin kacau. "Terus kenapa kamu menjauh?" Balasannya membuatku mematung. "Karena aku takut dunia kamu dan dunia aku nggak bakal pernah ketemu." Malamnya, aku menunggu balasan yang tidak pernah muncul. Aku duduk di tepi jendela kos, menatap lampu kota yang berkedip. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal David, aku merasakan takut. Takut kehilangan seseorang yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Takut dia menarik diri karena suatu perbedaan yang tidak pernah kupedulikan. Takut jarak yang dulu terasa indah, kini berubah menjadi tembok. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa rasa sayang tidak pernah cukup tanpa keberanian. Tapi, apakah kami cukup berani untuk melawan perbedaan itu? Atau justru perbedaan itu akan memisahkan kami? Pertanyaan itu terus menggantung di udara, tanpa jawaban. Belum, setidaknya belum sekarang.